Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita bergabung bersama Direktur MNC Asset Management, ada Pak Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mbak Julita. Iya, indeks kita dibuka menguat nih, Pak Edwin, tapi masih kayaknya menjauhi level 6.000. Sentimennya apa aja untuk hari ini, Pak Edwin? Ya, seperti report saya tadi pagi, cukup banyak sentimen positif yang mulai dari malam, kenaikan dari Dow Jones, Edo, dan juga 4 komoditas mengalami kenaikan, nikel, ya, gold, ya, oil, ya, coal, terutama juga mengalami kenaikan. Nah, kita buka pagi ini, kita lihat juga bursa regional mengalami kenaikan, ya, Nikkei, Hang Seng, ya. Lalu juga ada secara teknikal juga market sudah mengalami namanya oversold karena tekanan jual beberapa hari yang lalu, ya, sehingga membuat market oversold. Nah, makanya tadi pagi saya sudah mengatakan hari ini IHSG akan mengalami rebound atau mengalami kenaikan, Mbak. Oke, rentang tertingginya nanti akan mencapai berapa, Pak, untuk hari ini? Perkiraan saya 5808 untuk perdagangan di hari Selasa ini. Baik. Nah, kita tahu dari dalam negeri ini ada PPKM yang diberlakukan di seluruh provinsi, artinya mungkin aktivitas ekonomi akan turun secara signifikan. Apakah akan berpengaruh ke indeks kita, Pak Edwin? Saya rasa sih mungkin kita berada dalam sideways, makanya karena sudah secara technical oversold, makanya kita mengalami technical rebound, ya. Karena berkembang di market nih katanya benar atau tidak, ya, tanggal 24 nanti ini akan ada pengumuman penerapan daripada peraturan yang lebih ketat katanya. Ini beredar dari market. Boleh dikatakan katanya PSBB ketat, tapi itu perlu konfirmasi lagi atau tidak. Nah, makanya kita lihat market itu agak sedikit ragu untuk melakukan pembelian, Mbak, karena ada rumor di market seperti itu. Tapi prediksi Anda, apakah dari investor sendiri akan mungkin tidak masuk ke pasar hari ini, Pak Edwin? Kita lihat mereka akan melakukan pembelian secara sporadis, Mbak. Dalam arti terkait misalnya sebagai contoh komoditas, ya, ini seperti coal hari ini sudah berada untuk levelnya $103 per troy ounce, ya. Nah, itu memecahkan rekor lagi di harga coal tersebut, ya. Lalu kita lihat harga minyak juga naik kurang lebih sekitar 3%. Nah, lalu juga tren daripada harga emas juga mengalami kenaikan. Nah, berdasar kenaikan harga komoditas tersebut itu membawa dampak positif terhadap harga-harga saham di bawah komoditas tersebut. Jadi kita lihat seperti Antam, ITMG, Adaro, segala macam mengalami kenaikan, Mbak. Nah, itu yang mungkin pertama banyak diburu. Lalu kedua, emiten-emiten yang bergerak atau mempunyai corporate action, ya. Seperti tadi sudah sebutkan multipolar, ya, itu MPP, LPPF itu sekarang lagi rame dan jadi lagi hype di market, ya. Lalu juga investor sudah memburu saham-saham yang terkait dengan digital bank, ya. Makanya kita lihat beberapa saham terkait digital bank itu mengalami kenaikan. Nah, itulah yang sedang diburu oleh para investor pada saat hari ini, Mbak. Artinya investor tetap masuk dalam kondisi seperti ini, tapi mungkin ke beberapa sektor yang dianggap menarik untuk perdagangan hari ini. Untuk suku bunga juga akan diumumkan pada hari ini, Pak Edwin, dan banyak yang mengatakan akan dipertahankan di 3,5. Bagaimana menurut Anda ini? Iya, dari awal tahun kami sudah memperkirakan bahwa tahun ini tidak akan terjadi kenaikan suku bunga, ya. Jadi akan tenang di 3,5% karena kita lihat juga dari inflasi belum ada tekanan, ya. Lalu kita lihat juga dari nilai tukar, ya, juga belum ada tekanan. Makanya kita lihat suku bunga di tahun ini akan berada tetap di 3,5%, Mbak. Oke, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Karena mungkin banyak yang berharap akan diturunkan kembali dan kemudian ada beberapa sektor yang lebih diuntungkan. Kalau kita lihat dari perkiraan dari kenaikan GDP, ya, lalu juga kita lihat ekonomi akan bergairah lagi, itu less likely, kecil kemungkinan suku bunga akan diturunkan. Justru kalau misalnya menurut saya kalau diturunkan itu agak berbahaya karena ketika nanti akan dinaikkan lagi mengantisipasi mungkin dari kenaikan inflasi atau mungkin dari imported inflation dari US dollar, ya, itu malah membuat market nanti kurang begitu bagus. Makanya saya lihat less likely, kecil kemungkinan untuk diturunkan, Mbak, untuk tahun ini, Mbak. Baik, kita akan lihat nanti kira-kira saham apa saja. Tadi sempat Bapak singgung juga komoditas sedang bagus-bagusnya saat ini, tapi kita akan lihat saham apa saja yang masih menarik di koleksi hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Opening Bell.